Bid'ah. Bid'ah. Dan orang juga yang mengatakan lafziyun bil Quran bukan makhluk, bid'ah. Ini perkataan yang singkat dan maknanya dalam. Dan Bukhari paham betul perkataan gurunya. Yakni kalau kita mengatakan secara mutlak lafziyun bil Quran makhluk, maka termasuk yang kita ucapkan adalah makhluk, yaitu Al-Quran. Ya? Kalau mengatakan lafziyun bil Quran makhluk, maka Al-Quran juga makhluk. Sampai enggak kotakan itu? Kalau kita mengatakan Al-Quran lafziyun bil Quran ghairu makhlukin, bukan makhluk, maka perkataan kita bukan makhluk, saut kita bukan makhluk. Berarti sama dengan kalamullah. Karena dalam membaca Al-Quran, ini saya membaca la tuharrik bihi lisanak. Kalau dikatakan lafziyun bil Quran makhluk, maka termasuk makhluk yang saya baca. Padahal ini kalamullah yang dibaca oleh saya. Kalau dikatakan bukan makhluk secara mutlak, maka lafaz tilawah qiraah saya bukan makhluk, berarti sama dengan kalamullah, dua-duanya bid'ah. Karena itu harus dibedakan antara fi'lul abdi, perbuatan hamba, dengan fi'lullah, perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala. La tuharrik bihi lisanak. Saya yang membaca, qari, sayanya makhluk. Dan bacaan saya, qiraah, tilawah, saut, suara, itu perbuatan saya, makhluk. Tetapi yang dibaca, yang dilafazkan, kalamullah. Karena itu Bukhari mengatakan lafaz-lafaz kita termasuk dari perbuatan kita, yakni makhluk. Bukhari membedakan antara qiraah dengan makru'. Qiraah bacaan dan yang dibaca. Itu bacaan-bacaan siapa? Bacaan fulan. Qari siapa? Qari fulan. Suara siapa? Suara fulan. Tapi yang disuarakan apa? Kalamullah. Maka terjadilah huru-hara di Naisabur antara Bukhari dan seluruh para ulama yang ada di Naisabur, kecuali Al-Imam Muslim dan salah seorang lagi. Maka terjadilah perselisihan besar antar Ahlus Sunnah. Tertuduhlah Al-Imam Al-Bukhari mengatakan lafziyul bil Quran makhluk, padahal bukan itu mazhab Bukhari. Kata Bukhari, saya paham perkataan Ahmad. Maka Bukhari menulis kitab dan dimasukkanlah hujjah-hujjahnya ke kitab sahihnya ini. Ya. Karena beliau berpaham demikian. Ini sudah tertulis lama sebelum terjadi fitan. Tapi ada hal yang baru yang beliau tulis, kitab tersendiri untuk membantah paham itu. Maka sebagian pembesar ulama mengumumkan di majelis
siapa yang hadir di majelis Muhammad bin Ismail, jangan hadir di majelis kita. Maka semua tidak hadir di majelis Bukhari kecuali Al-Imam Muslim sendiri. Ya, dia keluar dari majelis Muhammad bin Yahya. Akhirnya ya fitnah bertambah besar dan ya ini sampai Al-Imam Al-Bukhari memutuskan untuk keluar dari Naisabur. Keluar dari Naisabur. Barangkali wallahu a'lam, sepanjang penelitian saya, Al-Imam Al-Bukhari ketika dari Baghdad terakhir beliau bertemu dengan Al-Imam Ahmad dan disuruh tetap tinggal oleh Al-Imam di Baghdad, tapi beliau ingin pulang kampung. Beliau tidak langsung ke Bukhara karena di Bukhara penuh dengan Jahmiyah, orang-orang yang memusuhi beliau, ahlul bidah. Tapi beliau singgah di Naisabur. Qadar Allah terjadi fitnah lagi. Jadi ketika datang ke Naisabur, Bukhari disambut oleh seluruhnya. Kata Muslim, Al-Imam rahmatullah alaihi, saya belum pernah melihat seorang pun wali, yakni wali kota atau gubernur ya kalau sekarang, yang disambut seperti orang menyambut Muhammad bin Ismail Bukhari. Sampai panjang menyambutnya. Berduyun-duyun orang. Ketika pertama kali masuk ke Naisabur. Ketika pulang, tidak ada seorang pun juga yang menemaninya. Sampai akhir hayatnya, dan Bukhari mati dalam keadaan gharib, sendirian. Hanya murid dan sahabatnya, yaitu Al-Imam Muslim, yang menemaninya di Naisabur dalam keterasingan, di fitnah dengan fitnahan yang keji. Akhirnya ya sudahlah, saya untuk menyelesaikan perselisihan ini saya keluar dari kota ini. Karena semakin hari semakin panas. Akhirnya dia pulang ke Bukhara. Al-Imam Muslim tentu tidak bisa menemaninya karena beliau imam di Naisabur. Ya, karena itu Rabbuna Jalla wa'ala selalu mengkaitkan namanya Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Karena keikhlasan Al-Imam Muslim ditinggalkan oleh seluruh ulama, tapi cukup tuh, sangat berani orangnya. Ketika Bukhari nggak ada kan dia sendirian, dan dia tertuduh semadhab dengan Bukhari karena ulama mengatakan siapa yang hadir di majelisnya tidak akan hadir di majelis Bukhari, berarti orang yang semadhab dengannya. Ya sudah, Bukhari ke sana, ke Bukhara, Muslim di Naisabur sampai wafatnya. Bukhari pulang ke Bukhara, kotanya. Sampai di kotanya kita tahu Jahmiyah. Akhirnya wali kota atau amir di kotanya meminta kepada Al-Imam Al-Bukhari agar dibacakan kitab jami' atau kitab tarikhnya di rumahnya untuk dia dan anak-anaknya.
Bukhari tentu tidak mau karena merendahkan ilmu yang beliau tuntut dan beliau cari dan beliau tulis belasan tahun lamanya. Lalu beliau mengkhususkan orang per orang yang bukan ahli ilmu, pengkhususan hanya karena duniawiyah, hanya karena jabatan, hanya karena harta. Bukhari enggak mau. Kalau engkau mau mendengar Al-Jami'us Sahih, silakan datang ke rumahku atau ke masjidku. Ya, tentunya pejabat digitukan ya marah. Tapi walaupun tidak semua. Al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala juga pernah digitukan. Datang Amir meminta beberapa hal kepada beliau. Ada dua hal perkara dikabulkan oleh Al-Imam Abu Daud untuk tinggal di Basrah, salah satu kawasan Irak, dan satu lagi engkau bacakan ke rumahku. Oh, ini enggak bisa. Tapi amirnya tawadhu, iya, nurut dengan Al-Imam Abu Daud. Enggak mau dia. Bacakan ini, yakni kitab Sunan di istana tuh, enggak. Ini enggak bisa. Ini enggak bisa. Yang dua oke. Ini enggak bisa. Begitu ya para imamnya, luar biasa, yakni tinggi sekali izzahnya. Ini enggak bisa. Tapi amir yang berhadapan dengan Imam Abu Daud tawadhu, ngikutin Abu Daud. Amir yang berhadapan dengan Bukhari tidak, marah dia. Tapi dia tidak punya alasan bagaimana mengusir Bukhari. Akhirnya dia kirim surat ke Naisabur karena dia dengar ada perselisihan. Maka sampailah kabar bahwa Bukhari ini tertuduh lafziyun bil Quran makhluk. Maka itu alasan untuk, dan dia dibantu amir ini oleh beberapa orang. Dan itu cukup alasan untuk mengusir Bukhari dari Bukhara. Tertuduh lagi, maka ya Bukhari keluar dari Bukhara dan di mana salah satu Samarqandi. Di situ dia tinggal dan ini sudah akhir-akhir hayatnya. Sudah 6 tahun berlangsung ujian ini. Dan dia wafat berumur berapa? 62 tahun sekian. Akhirnya ya dia di situlah. Kemudian dia akan pindah ke mana gitu ya, ke tempat keluarganya. Ada sanak familinya tapi dia sudah tidak kuat. Beberapa langkah jalan sudah dibilang sudah saya lemah, sudah bawa lagi ke rumahnya dan wafat. Wafat dalam keadaan terasing. Tidak ada yang menemaninya. Mungkin 1-2 orang yang hadir di pemakamannya. Tapi kemudian namanya mendunia. Semua orang menyebut Bukhari. Ya. Begitulah kisahnya. Nah, dia tegakkan hujjah bahwa apa yang dia katakan itu benar adanya. Dan dia paham perkataan para a'immah. Sementara sebagian ulama sepanjang penelitian barangkali salah paham terhadap perkataan Al-Imam Ahmad dan para pembesar ulama yang lain. Tapi Bukhari cerdas, dia paham. Dan dia katakan di sebagian kitabnya bahwa dia begini Ahmad itu.
Oleh karena itu dia memberikan judul bab yang sangat menarik di sini. Perbedaan